Yang kedua, al-hijratu ma'iyah. Hijrah itu bersama. Hijrah itu apa? Bersama. Memunculkan kebersamaan. Kita perlu teman yang kemudian teman itu ketika kita lemah, dia yang dorong kita. Ayo bismillah akhi. Ayo jalan akhi. Ayo kuat lagi. Ayo bersama saya. Ayo saya bantu kamu. Hijrah itu perlu yang semacam itu. Maka para sahabat hijrahnya bersama. Rasulullah pun ketika berhijrah, Rasulullah mencari teman. Dan temannya adalah teman yang paling baik di antara para sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Nah, maka berhijrah itu tidak bisa antum sendirian. Artinya apa? Karena hijrah itu tobat, hijrah itu pindah. Antum pindah ke komunitas kebersamaan yang akan mendorong antum untuk taat kepada Allah. Jadi begini, ingat kisah 99 orang yang dibunuh satu orang pembunuh 99 datang sama ahli ibadah, bisa tobat tidak? Tidak bisa, keterlaluan, dosa kamu terlalu banyak sudah. Maka yang 99 ini dia genapkan menjadi 100 tas. Dia bilang apa? 99 saya bunuh, masa satu saya tidak berani bunuh? Tambahin, pas 100. Datang lagi ke ahli ilmu, dia tanya, boleh tidak saya tobat? Apa dosa kamu? Qataltu mi'ata nafs, saya barusan membunuh 100 orang, genap 100 orang. Ahli ilmu bilang apa? Wa ma yahulu bainaka wa bainat taubah, tidak ada yang menghalangi antara dirimu dengan tobat. Lihat ini. Maka kalau kumpul itu jangan tertipu dengan orang yang nampak ibadahnya baik, tapi kumpul dengan orang yang betul-betul antum tahu ilmunya benar. Karena apa? Kalau ibadahnya baik belum tentu ilmunya benar. Tapi orang kalau ilmunya benar, insya Allah akan mengantarkan dia untuk memiliki ibadah yang baik, dan dia punya ilmu. Kemudian sama ahli ilmu dibilang apa? Bisa tobat. Syaratnya apa? Kamu pindah ke kampung sebelah, yang di kampung itu isinya orang-orang baik yang akan menolong kamu untuk senantiasa taat kepada Allah. Sudah, dia pergi, singkat cerita di tengah jalan meninggal dunia. Akhirnya dua malaikat berebut, malaikat azab dan malaikat rahmat. Akhirnya Allah katakan apa? Untuk negeri yang sebelah sana Allah katakan taqarrabi, mendekat. Untuk negeri yang sebelah sana Allah katakan taba'adi, menjauhlah kamu. Ketika sama malaikat diukur, ternyata bagaimana? Lebih dekat 1 jengkal ke negeri yang akan dia tuju. Akhirnya dia oleh malaikat rahmat diambil untuk dimasukkan ke dalam surga. Satu yang kita ambil, apa itu? Hanya untuk membela orang yang bertobat, Allah rubah hukum alam. Bayangin, sampai bumi yang sebelah sana Allah katakan ditarik, kretek, ditarik sama Allah. Dan bumi yang dia tinggalkan Allah katakan taba'adi, menjauhlah kamu, hanya untuk membela satu orang yang mau hijrah. Yang kedua yang kita ambil apa? Hijrah itu perlu komunitas. Kita perlu teman, perlu komunitas, perlu jamaah. Dan hijrah pun perlu musyawarah. Maka sabar ya. Dibilang dakwah itu tidak usah dimusyawarahkan. Ya sudah, bas Allah karim ya ini. Biarin saja. Karena apa? Hijrah itu kita perlu teman. Nah, maka di sini Rasulullah ajak Abu Bakar. Dibilang apa? Sampai di tengah-tengahnya gua, Abu Bakar merasa khawatir. Karena apa? Orang-orang kafir Quraisy sampai di gua Thur, dan Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, lau ra'au ala aqdamihim la ra'auna." Kalau saja mereka nunduk sedikit kepalanya, maka mereka akan melihat kita dan binasa kita. Selesai urusan. Apa kata Rasulullah? La ya Abu Bakar, tidak, kata Rasulullah. Kenapa? Ma dhannuka, apa yang kamu fikirkan wahai Abu Bakar? Bithnain, dengan 2 orang. Allahu thalithuhuma, Allah menjadi yang ketiga di antara mereka. Abu Bakar mengatakan, idzan lan yukhayyibanallahu abada, Allah tidak akan mengecewakan kita. Dan betul. Karena apa? Karena mereka berdua, mereka kuat, mereka berkomunikasi, mereka saling menguatkan. Karena inilah makna hijrah. Maka yang kedua, ingat, hijrah itu apa? Ma'iyah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah walladzina amanu
ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah dan mereka yang bersama Muhammad. Siapa mereka ini? Ada di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Artinya apa? Allah katakan walladzina ma'ahu, bersama. Maka orang hijrah itu bersama. Apa cirinya mereka? Asyidda'u 'alal kuffar, sama orang kafir, sama kekufuran, dengan nilai-nilai kekufuran mereka keras. Tidak ada toleransi. Tapi sama orangnya toleransi, sama sikapnya, sama kekufurannya, sama kerusakan yang dia bikin, kita tidak mau toleransi. Tapi dengan sesamanya, ruhama'u bainahum, mereka saling mengingatkan, mereka saling menasehati, mereka saling menguatkan, mereka saling menutupi, mereka saling menambal, mereka saling mengasihi. Itu orang-orang yang berhijrah. Maka kalau kemudian hijrah menjadi keras kepada orang-orang yang beriman dan menjadi lunak kepada kekufuran, ini satu hijrahnya hilang. Apa itu? Ma'iyah, kebersamaannya hilang. Seharusnya kalau kita hijrah, sama orang beriman semakin dekat. Sama orang-orang yang baru hijrah masih tertatih-tatih jalannya. Antum tidak tahu seberapa berat dia tinggalkan dunia dia sebelumnya. Maka bagaimana? Ditarik, ayo akhi, antum sama ana, antum bantu ana bantu antum, ana jalan sama antum, ana dorong antum, ana tutupi kekurangan antum. Ini ma'iyah, kebersamaan yang tidak boleh dihilangkan dari makna hijrah. Kemudian yang ketiga, al-hijratu jamaah. Hijrah itu membentuk apa? Jamaah. Kita berjamaah, ayo kita kumpul, ayo kita bikin komunitas. Tujuannya apa? Kita saling menguatkan, kita berbagi tugas. Antum kok jadi tegang gitu? Terkesima apa tegang? Meleleh. Masya Allah. Kenapa? Apanya? Ilmunya sangat bagus dan buat dicerna. Alhamdulillah. Bahasa basi apa jujur? Ya, pemanis bibir. Bagus, ya gitu jujur. Sudah bahasa basi ditambahi bohong lagi, double dosanya. Maka jujur saja ya, pemanis bibir. Ana mumpung belum marah ini ya, nanti kalau sudah marah. Yang ketiga, hijrah itu apa? Jamaah. Lihat sekarang ayatnya. Kita lihat ayatnya ya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa allafa baina qulubihim. Allah mengeratkan hati mereka. Allah menyatukan hati kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Wa allafa baina qulubihim. Allah pertemukan mereka, Allah pertautkan hatinya, Allah menjadikan hati mereka saling mengasihi, Allah menjadikan hati mereka saling bersatu. Maka ingat, kalau hijrah kemudian meninggalkan jamaah, ini aneh juga. Lawang hijrah itu jamaah, kenapa justru setelah berhijrah semakin meninggalkan jamaah? Nah, maka Allah katakan wa allafa baina qulubihim. Lalu Allah katakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Sekiranya kalian, kata Allah, kamu wahai Muhammad, kamu keluarkan semua kekuatanmu, kamu keluarkan semua harta milikmu, kamu keluarkan semua yang kamu miliki untuk menyatukan hati mereka. Apa Allah katakan? Ma allafta baina qulubihim. Kamu tidak akan bisa. Tidak bisa. Karena yang mengikat hati kita ini siapa? Allah. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi hijrah yang kita miliki itu menjadikan kita bisa bersatu seperti ini, menjadikan kita bisa berjamaah seperti ini. Lalu Allah katakan, walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi yang mengeratkan mereka, yang menyatukan mereka, yang mengumpulkan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya singkat-singkat. Yang keempat, satu lagi, al-hijrah niyah. Hijrah itu niat. Maka hati-hati, jangan salah niat, jangan salah niat, jangan salah niat. Ingat, jangan salah niat. Eman sayang hijrah kita. Kalau ternyata dari hijrah itu
yang kita cari bukanlah ridho dari Allah. Ternyata dari hijrah itu yang kita cari duniawi. Dari hijrah itu yang kita cari ternyata seorang istri. Jadi ini mulai mengganggu. Jazakallah khair. Enakan ini Pak Anto. Kenapa yang enak dia yang pegang? Wah, diskriminasi yang kedua Ahmad Yani ya. Saya ingat-ingat, tidak akan saya lupa ini ya. Nanti bilang sama ibu-ibu, Kemis pertama Ustadz Rifki izin ya. Ustadz Rifki izin. Kemis kelima bulan nanti Ustadz Rifki izin. Nah, maka bagaimana? Hijrah itu niat. Lihat sekarang, jangankan di sekitar kita, di zaman Rasulullah saja, keluarnya hadis tentang niat itu asbabul wurudnya apa? Hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, itu asbabul wurudnya apa? Ada seorang laki-laki yang dipanggil oleh para sahabat, panggilannya apa? Muhajir Ummi Qais. Ini orang yang hijrah gara-gara Ummu Qais. Kenapa Ummu Qais? Siapa Ummu Qais? Laki-laki ini sudah melamar Ummu Qais. Lamarannya diterima. Ternyata setelah itu apa yang terjadi? Ummu Qais ikut orang tuanya hijrah. Sementara laki-laki yang meminang Ummu Qais ini tidak ada niat untuk hijrah, tidak ada. Dia tidak kepingin. Tapi dia pikir, kalau saya tidak membersamai Ummu Qais, kalau saya tidak pindah ke kota Madinah, kalau saya tidak pergi bersama Ummu Qais, maka saya tidak akan nikah dengan Ummu Qais. Akhirnya lihat ini di zaman sahabat loh ini. Akhirnya dia berhijrah, dia pergi ke kota Madinah, tapi yang dia cari bukan Allah dan Rasulnya. Maka Rasul katakan apa? Wa man kanat hijratuhu limra'atin yankihuha, untuk seorang wanita yang dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena apa? Allah tidak akan zalim. Ingat itu, Allah tidak akan zalim. Antum hijrah, niatnya dunia, Allah tidak akan zalim. Allah kasih dunia sama antum. Tapi ingat nanti di yaumil qiyamah kita tidak punya bagian lagi. Itu yang ketiga. Maka ingat, hijrah itu adalah urusan niat. Dan yang terakhir, hijrah itu yakin. Hijrah itu apa? Yakin. Jadi begini, tidak ada orang hijrah itu, hijrah tidak ya? Saya pindah tidak ya? Saya ngaji tidak ya? Saya tobat tidak ya? Saya tinggalkan tidak ya? Kalau sudah tidak yakin, tidak akan maju. Sementara keyakinan hijrah itu adalah keyakinan bahwa setelah ini Allah akan ridho sama saya. Setelah ini agama saya lebih baik. Cuma sayangnya hadirin, yang bikin manusia tidak yakin itu materi. Saya hijrah, saya pakai jilbab, saya tinggalkan dunia saya yang sebelumnya. Yang jadi pikiran apa? Bukan kemudian ridhonya Allah saya dapatkan, bukan kemudian semakin dekat saya dengan ketaatan kepada Allah, bukan semakin dekat saya dengan ridhonya Allah, dengan syurganya Allah, bukan. Tapi apa? Kalau saya hijrah, nanti rezeki saya gimana? Terutama teman-teman, dan mohon maaf ya, karena kan lagi gencar sekali, maka ya sudah sekalian dintekno menisan wis ya. Apa itu? Teman-teman yang sekarang lagi gencar dakwah mengenai riba. Wah itu kan Masya Allah ya, masif sekali ya, terus gitu, terus itu. Seakan-akan orang itu tidak dikasih napas sudah, pokok harus keluar, padahal semua perlu proses. Antum perlu jelaskan dulu, antum perlu bangun keyakinannya dia, antum perlu tangkep nanti kalau dia pergi, terus dia nanti kerja apa. Tidak bisa kita menyuruh orang keluar tanpa kita beri solusi, tidak boleh. Zalim itu, tidak boleh ya. Maka bagaimana? Hijrah itu urusan yakin. Maka keyakinannya apa? Bukan dunia. Ingat, jangan salah. Keyakinan ketika hijrah itu bukan dunia, tapi keyakinan bahwa saya semakin dekat dengan ridhonya Allah. Keyakinan bahwa Allah akan pertemukan saya dengan orang yang baik. Keyakinan bahwa Allah akan mendekatkan saya dengan husnul khatimah. Keyakinan bahwa Allah akan mendekatkan saya dengan sesuatu yang semakin menjadikan rumah tangga saya barokah. Itu ingatnya. Jadi ketika keyakinan itu hilang hanya karena kemasukan duniawi, itu rugi.